orang tua yang ikut dalam haflah ini melalui Zoom. Alhamdulillah pada sore hari ini kita akan mengadakan haflah takrim wa taslim syahadat takdir. Takrim artinya penghargaan, taslim artinya penyerahan, syahadat takdir sertifikat, ya, penghargaan bagi semua santri Azhari Islamic Boarding School Megamendung. Ya, alhamdulillah sudah hampir 1 tahun lamanya berada di Azhari Islamic School Megamendung ini dan telah berhasil menghafal beberapa juz dari Al-Qur'anul Karim. Untuk itu maka saya atas nama pribadi mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Ustaz Azhar Ahmad Falahan yang telah membimbing anak-anak kita tersebut untuk dapat menjadi hafazah, menjadi para penghafal Al-Qur'anul Karim yang di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kamilah Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan az-zikr Al-Qur'an ini, wa inna, dan kamilah nahnu lahu hafizun, wa inna nahnu lahu hafizun, dan kamilah yang akan menjaga Al-Qur'an tersebut. Para ulama di sini menafsirkan inna. Kenapa Allah mengatakan atau menggunakan kata inna yang artinya kami, ada kebersamaan, ya. Jadi di samping Allah Subhanahu wa taala zat yang maha hafiz, maha menjaga, ya, antara salah satu min asma'il husna yaitu al-hafiz yang maha menjaga, yang maha menghafal Al-Qur'an tersebut, juga Allah mengikut sertakan kepada hamba-hambanya yang diinginkan, yang diiradahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi penjaga Al-Qur'an ini, menjadi hafazah, ya, hufaz dari Al-Qur'an Al-Karim tersebut. Kalian berbangga, mestinya kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena diikut sertakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hafazah, sebagai yang akan menjaga Al-Qur'an Al-Karim tersebut. Dulu di Uni Soviet, kita tahu bahwa arah politik dari Uni Soviet itu adalah ateis, komunis yang tidak mengakui adanya agama. Bahkan mereka mengatakan bahwa ad-din afyunul ummah, bahwa agama itu adalah perusak, afyun, ya, bagi bangsa ini, di mana agama itu rusak. Oleh karena itu di Soviet dulu tidak diperkenankan adanya kitab suci apapun, tidak boleh, tidak ada, bukan hanya Al-Qur'an saja, tapi seluruh kitab suci, ya. Tapi yang bertahan adalah Al-Qur'an. Kenapa? Karena di sana banyak hafazatul Qur'anul Karim. Di sana banyak orang yang hafal Al-Qur'anul Karim. Maka sampai saat ini, ya, Muslim Uighur itu banyak yang hafal Al-Qur'an. Ya, Al-Qur'an tetap ada di Rusia sampai sekarang, ya. Walaupun pada waktu itu sudah diberangus, tidak boleh ada sama sekali Al-Qur'an di sana, tapi masih tetap ada, karena adanya Al-Qur'an tersebut bukan hanya di mushaf saja, tapi adanya di dalam hati, di dalam dada para penghafalnya. Kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dalam waktu yang sama kita harus lebih giat lagi untuk menghafalkan Al-Qur'an tersebut. Karena pada saat ini belum mencapai target hafalannya tersebut, ya, baru antara 5 sampai 10 juz. Walaupun ada seorang di antara thalabah, ya, yang sampai sudah berapa juz? 12 juz. Nanda Ammar, ya, Mafi itu sudah sampai 12 juz. Alhamdulillah, itu sudah
melampaui target, karena target kita mestinya 10 juz setiap tahun supaya nanti tahun ketiga itu selesai 30 juz. Kalau sekarang baru 5 juz berarti masih utang 25 juz lagi, dan mesti diselesaikan dalam 2 tahun yang akan datang tersebut. Ya, Anda berterima kasih, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk jundun min junudillah, termasuk bala tentara Allah Subhanahu wa taala yang bisa mengamankan Al-Qur'an ini karena menjadi orang yang menghafal Al-Qur'an tersebut. Anak-anak sekalian yang berbahagia, bahwa orang yang menghafal Al-Qur'an itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, dijamin itu akan dimudahkan segala sesuatunya. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Pertama, untuk menghafalnya, ya, kalau kita punya kesungguhan, kita punya kemauan yang kuat, tidak sedikit orang yang hafal Al-Quran dalam waktu 1 tahun, 2 tahun, 30 juz itu. Anda masih sangat muda, masih sangat memungkinkan untuk bisa menghafalkan Al-Quran tersebut. Ya. Dan kedua, dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita menjadi orang yang terbaik. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Baik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an wa 'allama, dan mengajarkannya. Kalau kita sudah menghafalnya, pasti kita akan mengajarkannya. Saya selalu bilang ke Ustaz Azhar, yang sudah hafal itu jadikan mentor supaya dia menghafalkan kepada adiknya, ya, atau yang belum menghafal. Insya Allah tahun depan ada mahasiswa baru yang menjadi adik-adik kalianlah yang akan menjadi mentornya, yang akan menghafalkan kepada adik-adik kalian tersebut. Itu akan menambah itqan, menambah kuatnya hafalan tersebut dengan dihafalkan kepada orang lain tersebut. Ya. Sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ustaz Azhar dan ustaz-ustaz lainnya yang membantu dapat terselenggaranya hafalan Al-Quran di Azhar Islamic Boarding School ini. Dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah pada para wali murid, pada wali siswa, wali santri yang telah paling tidak mendoakan putra-putranya tersebut untuk bisa menghafal Al-Quran dengan baik. Kita orang tua, paling yang kita bisa lakukan adalah memberikan sugesti, memberikan motivasi, at-tasjiyah, awid-dafi'iyah yang kuat untuk agar putra-putra kita tersebut bisa menjadi orang-orang yang menghafal Al-Quran. Dan kemudian kita sebagai orang tua itu yang bisa kita lakukan adalah berdoa selalu dalam munajat kita, dalam tahajud kita, dalam sholat malam kita, untuk mendoakan satu persatu anak-anak putra-putri kita tersebut untuk menjadi hafazatul Qur'anul Karim, ya, untuk menjadi orang-orang yang menghafalkan Al-Qur'anul Karim. Nah, sekalian yang berbahagia, para ulama mengatakan al-hifzu sahal, walakin al-sa'b huwa al-muhafazah. Kadang-kadang menghafal itu lebih mudah. Hari ini kita bisa menghafal 1 halaman, besok 1 halaman, besok 1 halaman. Tapi yang susah adalah al-muhafazah, menjaga hafalan kita yang sudah kita hafal tersebut. Oleh karena itu, maka menjadi kewajiban, keharusan kita semua yang sudah hafal Al-Quran ini, walaupun hanya beberapa juz, selalu untuk mengulang. Ya, kalian akan libur nih beberapa hari, 2 minggu. Hampir 2 minggu nanti di rumah masing-masing. Jangan meninggalkan Al-Quran tersebut. Terus diulang setiap saat, setiap waktu, seperti di pesantren, seperti di Azhari ini, ya. Ba'da kulli shalah masalah, hafalkan, ulang kembali. Kata para ulama, itu yang susah itu sebenarnya muhafazahnya, menjaganya, hafalannya sudah ada. Itu tidak mungkin bisa, ya, terus kita jaga hafalan tersebut kalau tidak diulang setiap hari. Tikrar, ya, jadi mengulang terus supaya itu bisa terjaga hafalan kita tersebut, ya. Jadi harus wajib itu hukumnya
untuk mengulang terus hafalan yang sudah dihafal supaya tidak hilang. Inna hadzal Qur'an la asyaddu tafallutan minal ibli fi uquliha. Ya, bahwa Al-Qur'an ini lebih cepat hilangnya dari seekor onta yang dilepas dari ikatannya di tengah padang Sahara. Ya, kalau onta tersebut diikat supaya apa? Supaya tidak lari. Ketika dilepas itu dia lari langsung hilang. Al-Quran lebih cepat larinya daripada onta yang terlepas dari dari ikatannya tersebut. Begitu kata Rasulullah SAW. Itu sabda Rasulullah SAW. Inna hadzal Qur'ana la asyaddu tafallutan min al-ibli fi uquliha. Ya. Jadi harus selalu diikat, jangan pernah dilepas. Apa ikatannya? Ikatannya akan mengulang. Harus terus diulang setiap saat, setiap sholat. Dalam sholat ya baca Al-Quran tersebut dengan baik ya. Saya doakan mudah-mudahan kita semua mendapatkan selalu taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sehingga kita dapat menjaga al-muhafazah ala ma hafizna, kita menjaga apa yang telah kita hafal tersebut. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan saya ucapkan selamat kepada kalian semua. Naim Tulab Al-Ma'hadul Islami Al-Azhari Megamendung ya, insyaallah tahun yang akan datang ya, kita akan membayar kekurangan kita 25 juz yang akan datang insyaallah. Amin ya rabbal alamin ya. Terima kasih. Demikian dari saya, kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. شكرا على هذه النصائح والإرشادات يا فضيلة الدكتور لنا. ويليه البرامج الاستعراض، فليتقدم جميع الطلاب. بإذن الله تعالى سيقرأ جميع طلابنا الآن يعني في الجزء الأول من سورة البقرة الآية الأولى إلى الآية 24. تعالوا نبدأ بالبسملة. اقرأوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Nah, ulang ya. 1, 2, 1, 2, 3. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك
كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. طيب يليه فليقرأ الجزء الثاني سورة البقرة الآية 142 إلى الآية 153. Mungkin terjemah dulu bahasa Indonesia. Insyaallah setelah ini akan membaca juz 2 dari surat Al-Baqarah ayat 142 sampai dengan ayat 153. Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Sayaqulu as-sufaha'u minan nasi ma wallahum 'an qiblatihim allati kanu 'alayha qul lillahil mashriq wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim wa kadzalika ja'alnakum